Tersangka dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan suap, Don Rito, memasuki babak baru proses hukumnya. Setelah dilimpahkan dari penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor, Polri, ia tiba di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung dengan pengawalan ketat. Diketahui, tersangka 3 kasus korupsi, Don Rito tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung dalam proses tahap pelimpahan atas perkara yang menjeratnya, Jumat, 17 Juli 2026. Pelimpahan Don Rito ke Gedung Bundar Jampitsus dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pantauan Tribun News di lokasi. Iring-iringan mobil polisi yang membawa Don Rito tiba di Gedung Jampitsus sekira pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Don Rito turun dari kendaraan tahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan kedua tangannya terborgol. Selama berjalan menuju Gedung Jampitsus, ia tampak lebih banyak menundukkan kepala sambil sesekali memegangi bagian kepalanya. Di hadapan awak media, Don Rito memilih tidak memberikan komentar sedikit pun. Ia langsung memasuki gedung untuk menjalani proses pelimpahan tahap lanjutan. Pelimpahan tersebut menjadi bagian dari pengalihan penanganan perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Sebelumnya, penyidik telah memastikan bahwa Don Rito akan diserahkan bersama sejumlah barang bukti berupa uang tunai, emas, serta dokumen yang telah disita selama proses penyidikan. Hal itu disampaikan Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi, TPPU, dan suap dalam sejumlah perkara besar, termasuk perkara batu bara, PT Asabri, PT Jiwasraya, hingga PT Krakatau Steel. Dalam pengembangannya, perkara ini juga menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan sebelumnya. Untuk menjaga independensi penanganan perkara, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menjelaskan bahwa tim tersebut dibentuk guna meminimalkan potensi konflik kepentingan karena perkara turut melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan Korps Adiaksa. Ia juga menegaskan proses penyidikan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sebelum pelimpahan tersangka dilakukan, tim penyidik Polri juga telah mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan membawa sejumlah boks yang diduga berisi dokumen dan barang bukti. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses administrasi sekaligus penyerahan alat bukti yang akan menjadi dasar penyidikan lanjutan di Kejaksaan Agung. Dengan berpindahnya penanganan perkara ke Kejaksaan Agung, fokus proses hukum kini memasuki tahap pendalaman alat bukti, penelusuran aliran dana, serta pemeriksaan lanjutan terhadap para pihak yang diduga terlibat. Publik kini menantikan sejauh mana penyidikan mampu mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Perhatian tidak hanya tertuju pada nasib hukum Don Rito, tetapi juga pada kemungkinan terbukanya fakta-fakta baru mengenai dugaan korupsi, pencucian uang, dan jaringan yang diduga terlibat dalam perkara bernilai besar tersebut.
Bonito. Ujung-ujungnya juga masuk. Geser, Pak. Udah di belakang bola, Pak. Udah dorong dulu, Pak. Sudah masuk ya. Sudah menyampaikan ya. Ada keterangan. Satu tersangka sama dulu itu sudah masuk. Woi, jangan maju ke kanan. Kirim. Oh, pada maju norak. Woi, jangan maju. Woi, jangan maju. Woi, jangan maju, woi. Woi. Bang, norak. Bang, woi, norak, woi. Woi. Dua orang bawa mobil keluar. Geser, Pak. Bang. Bang, izin, Bang. Bang, izin, Bang. Yuk, dibuka yuk. Aduh, kaki gua keinjak. Aduh. Tuh.